Sejak dahulu kala negeri Brunei Darussalam memang menarik perhatian publik seantero penjuru dunia, terlebih bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Hal apalagi yang menarik perhatian kalau bukan karena negerinya yang kaya raya lantaran sumber minyak buminya yang melimpah ruah. Saking kaya akan minyak bumi, sampai-sampai muncul hiperbola untuk menggambarkan negeri petrodolar ini dengan menyebutkan bahwa selokan di sana pun dialiri minyak bumi. Memang Brunei Darussalam bukanlah satu-satunya negara yang kaya akan sumber minyak bumi. Tapi, yang tak dapat dinafikan dari negara ini, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, bermodal sumber daya alam yang dimiliki, sedikit banyak Brunei Darussalam telah mampu menyejahterakan rakyatnya. Konon katanya, harga kebutuhan dasar di sana serba murah. Tapi, benarkah itu semua? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Menurut Kontan, 17 Oktober 2020, Brunei Darussalam merupakan satu di antara 5 negara terkaya di dunia. Selain Brunei Darussalam, di antara 5 negara itu ada Qatar, Luxembourg, Irlandia, dan Singapura, yang juga termasuk negara di dalam kawasan Asia Tenggara, sama halnya dengan Brunei Darussalam. Disebutkan Detik, 11 Desember 2020, dikutip dari data World Bank, Brunei Darussalam menempati urutan kedua dengan pendapatan per kapita tertinggi di kawasan negara-negara ASEAN pada tahun 2019, tepat di bawah Singapura. Adapun pendapatan nasional bruto atau PNB Brunei Darussalam mencapai 32.230 dolar Amerika Serikat. Itu nyaris 4 kali lipat patokan PNB World Bank untuk mengategorikan suatu negara ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi, yakni 8.335 dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana dengan kekayaan Hassanal Bolkiah yang sejak 1 Agustus 1968 dinobatkan sebagai Sultan Brunei Darussalam? Di era monarki modern seperti sekarang ini, Sultan Hassanal Bolkiah merupakan raja Islam paling kaya raya di dunia. Menurut Kontan, Sultan Hassanal Bolkiah memiliki kekayaan yang luar biasa, yakni sekitar 28 miliar dolar Amerika Serikat, atau setara dengan 392 triliun rupiah. Itu 50 kali lipat daripada kekayaan Ratu Elizabeth II dari Kerajaan Inggris. Adapun kekayaan Brunei Darussalam berasal dari cadangan minyak dan gas alam. Sebagai negara yang kaya raya akan minyak bumi, warga di sana memang seolah dimanjakan dengan harga bahan bakar minyak atau BBM yang murah. Bagaimana tidak? Diberitakan Zona Jakarta Pikiran Rakyat, 31 Agustus 2021, harga solar di Brunei hanya 31 sen per liter, atau setara Rp3.500 per liter. Sedangkan harga BBM RON 97 hanya 53 sen per liter, atau setara Rp5.500 per liter. Kalau di Indonesia, BBM RON 97 itu hampir setara dengan Pertamax Turbo yang harganya mencapai Rp9.850 per liter di pasaran DKI Jakarta, menurut daftar harga BBKTMT 1 Januari 2021, yang dikutip dari laman Pertamina.com. Sampai-sampai, menurut Zona Jakarta Pikiran Rakyat, harga BBM di Brunei disebutkan lebih murah ketimbang segelas es teh manis. Pasalnya, harga segelas es teh manis di sana mencapai 1 dolar Brunei, atau setara Rp10.500. Ternyata, bukan cuma BBM saja yang murah di Brunei Darussalam. Biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pun sangat terjangkau atau bahkan gratis. Warga Brunei yang berstatus IC kuning atau pribumi dan IC merah atau penduduk tetap diberikan asuransi kesehatan dari kerajaan secara cuma-cuma, ucap Wulan, wanita asli Indonesia yang tengah tinggal di Brunei Darussalam. Seperti dikutip Zona Jakarta Pikiran Rakyat. Bukan itu saja,
Mereka juga memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan medis lengkap setiap 3 atau 6 bulan sekali. Masyarakat yang datang ke fasilitas kesehatan cukup membayar biaya administrasi sebesar $1 Brunei, atau setara dengan Rp10.500. Sedangkan untuk anak-anak tidak dikenai biaya administrasi alias gratis. Dilansir dari Detik Travel, 14 April 2021, warga Brunei memiliki akses gratis untuk fasilitas kesehatan. Negara menyediakan asuransi yang bisa digunakan untuk cek kesehatan sampai operasi besar. Kalau penduduknya sakit parah dan tidak bisa diobati di dalam negeri, maka negara masih akan tetap membayar semua biaya pengobatan warganya yang berobat di luar negeri. Tak hanya sebatas pelayanan kesehatan saja yang gratis di sana. Semua mobil bisa masuk ke semua tol tanpa bayar alias gratis. Begitu juga dengan biaya pendidikan. Disebutkan bahwa pendidikan mulai taman kanak-kanak atau TK sampai perguruan tinggi, semuanya bisa dinikmati oleh warga negaranya tanpa harus bayar alias gratis. Tapi, apakah di Brunei Darussalam semuanya serba murah? Ternyata jawabannya tidak semuanya murah. Untuk memenuhi kebutuhan perut, misalnya, disebutkan Liverpool, 4 September 2018, harga 1 kg beras di Brunei Darussalam mencapai $1.63 Brunei, atau 15 ribuan rupiah. Sementara di Indonesia harga 1 kg beras hanya sekitar 12 ribuan rupiah. Belum lagi untuk urusan minum. Pasalnya, harga minum di Brunei tergolong relatif mahal. Harga air mineral kemasan ukuran 1,5 liter di Brunei Darussalam mencapai $1.16 Brunei, atau setara 11 ribuan rupiah. Sementara, di Indonesia harganya jauh lebih murah, yaitu sekitar 5 ribuan rupiah. Jadi, jangan heran bila harga makanan di sana otomatis juga relatif lebih mahal. Di Brunei Darussalam, makan di restoran yang murah mesti merogoh kocek hingga $5 Brunei, atau setara 47 ribuan rupiah. Sedangkan di Indonesia, makan dengan modal 25 ribu rupiah saja sudah bisa membuat perut kenyang. Di Indonesia, berbekal uang 45 ribu rupiah saja makan di McDonald's sudah bisa kenyang. Sementara di Brunei Darussalam butuh $8 Brunei, atau setara 76 ribuan rupiah, agar bisa kenyang jika makan di McDonald's. Walau untuk memenuhi kebutuhan perut di sana relatif lebih mahal, tapi hal yang tak bisa dipungkiri pula bahwa orang Brunei nyatanya memang sudah tidak perlu lagi dipusingkan akan biaya kesehatan, pendidikan, tarif tol, hingga pajak. Pasalnya, walau warga Brunei memiliki 10 rumah atau mobil sekalipun, mereka tidak dikenakan biaya pajak sebesar pun. Demikian lebih kurang seperti disebutkan Indotrans, 11 Juni 2021. Bahkan, menurut Kang Adin, TKI di Brunei, yang menjadi sumber Indotrans, di Brunei Darussalam tidak ada satupun pengamen atau pengemis. Wajar saja, selain semua kebutuhan dasar untuk warganya dipenuhi dengan sangat baik, warga lanjut usia atau lansia di sana dijamin kesejahteraannya. Setiap pasangan suami istri yang sudah berusia 60 tahun secara otomatis akan mendapatkan tunjangan yang disebut gaji tua sebesar $500 dari kerajaan. Gaji ini ditransfer langsung ke rekening atau disalurkan melalui kepala kampung di desa masing-masing. Uang ini diterima utuh, tak ada pemotongan apapun, kata Reme Yusran Syafi'i, pegawai alat kebesaran diraja atau sejenis museum kerajaan, seperti dikutip Serambi News, Minggu, 30 Desember 2013. Nah, baru tahu fakta ya sebenarnya kan? Bagaimana menurut Anda? Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.